Shalom umat yang terkasih, kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI edisi 3 Juni 2026 bersama saya Penatua Immanuel Tulas Relenova. Satu tema yang bersama akan kita gumuli bersama pada hari ini ialah menjajaki karya misteri ilahi yang akan kita dasari pada pembacaan kita pada teks Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Akan saya bacakan untuk kita semua. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Bapak Ibu, pernahkah kita berada dalam suatu titik terendah dalam kehidupan kita? Ketika kita berada pada titik terendah dalam kehidupan kita, biasanya cara pandang atau pemikiran seperti apa yang akan menjadi respon kita? Kebingungan? Kehilangan pengharapan? Atau bahkan ingin mengakhiri hidup? Tentu kalau kita berbicara tentang kehidupan, maka kita berbicara mengenai ribuan lembar pengalaman manusia. Kehidupan itu adalah sesuatu yang kita jumpai dan kita alami sehari-hari. Tentu di dalam kehidupan itu ada yang namanya suka dan ada yang namanya duka yang boleh setiap hari kita lalui. Ada hal-hal yang terduga, namun ada juga hal-hal yang tidak terduga yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, tentu tidak bisa selalu kita mengetahui bagaimana dan mengapa terjadi berbagai peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya, pergumulan hidup. Ketika pergumulan hidup itu hadir dalam kehidupan kita, tak jarang kita seolah bertemu jalan buntu dalam kehidupan ini. Ketika kita menemui jalan buntu, kita bertanya-tanya tentang makna dan arti kehidupan yang kita jalani. Bahkan terkadang kita merasa bahwa kehidupan ini sebagai sebuah penderitaan yang tiada berakhir. Pertanyaannya, apakah ketika hidup kita dipenuhi dengan pergumulan, lantas kita bisa mengatakan bahwa kehidupan yang kita jalani layak kita nilai sebagai sebuah penderitaan? Jika respon yang muncul ketika kita menghadapi pergumulan adalah keputusasaan dan berpasrah diri, atau kita tidak memiliki usaha bahkan keberanian untuk menghadapi pergumulan itu, ya memang kehidupan itu hanya akan menjadi sebuah penderitaan hidup yang bahkan seolah tak pernah berkesudahan. Namun, jika kita memiliki respon yang tepat dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang kita alami, justru bukan tak mungkin pergumulan itu menjadi sebuah cara Tuhan menyentuh kita, menyapa kita, dan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepadanya. Walaupun Bapak Ibu, kita mungkin tidak mengerti mengapa kehidupan kita begitu terasa pahit, dan kita bahkan juga tidak tahu bagaimana kehidupan semacam apa yang akan kita jalani ke depannya. Namun setidaknya Bapak Ibu, ketika kita memiliki sebuah keberanian hidup, keberanian yang muncul oleh karena pengharapan untuk kita bisa menghadapi pergumulan-pergumulan kita, maka layaknya sebuah puzzle. Pergumulan kehidupan itu justru dapat membuat kita memiliki gambaran yang lebih utuh, gambaran yang lebih holistik tentang segala sesuatu. Jika kita mau dan mampu menyelesaikan kepingan-kepingan puzzle kehidupan kita. Maka kemudian kehidupan ini justru bisa kita pahami seperti sebuah misteri yang terus mengundang kita untuk menyelesaikan puzzle kehidupan kita setahap demi setahap. Di titik ini kita bisa berefleksi bahwa dalam kehidupan ini kita pun terkadang bertanya-tanya kebingungan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa kita ketahui jawabannya. Ketika kita bingung, tentu sebagai orang percaya kita akan datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita kepadanya.
Tetapi ketika kita berhenti pada rasa takut kita, justru kita tidak dimungkinkan untuk melihat karya ajaib Tuhan yang penuh misteri, sekaligus senantiasa melindungi dan merawat kita. Jadi keajaiban Tuhan itu terjadi ketika kita mau membuka hati untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dan berjalan bersamanya, melewati berbagai misteri kehidupan ini. Ketika kita benar-benar mau berkomitmen untuk menyerahkan kehidupan kita dan berjalan bersamanya, justru kita akan berulang kali merasa takjub akan betapa besar karya ajaib Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, melangkah bersama Tuhan melalui kehidupan yang penuh dengan misteri ini justru membuat kita semakin merasa takjub akan kehadirannya di dalam kehidupan ini. Dan ketika ketakjuban akan Dia itu terus-menerus boleh kita rasakan, disitulah kita boleh semakin berjumpa dan dekat dengan Allah kita. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa pikiran dan jalan Allah itu terlebih besar daripada pikiran kita. Maka dari itu, kini marilah kita, mungkin dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kebingungan kita, kebimbangan kita benar-benar menyatakan diri berserah penuh pada Tuhan. Kita sebagai manusia mungkin tidak bisa mengatasi segala masalah kita. Kita mungkin tidak bisa mengatasi segala sesuatu sesuai dengan pikiran kita. Dan mungkin terkadang ini menjadi cara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita perlu menekan sisi ego dalam diri kita dan lebih berserah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berserah dengan menyerah itu dua hal yang berbeda. Berserah bukan berarti menyerah. Namun dalam keberserahan kita itulah kita tak henti-hentinya percaya sepenuhnya pada rancang karya kasih Allah. Sehingga ketika rancang karya kasih Allah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita bisa menerimanya dengan legowo dan ikhlas. Bahkan mungkin dalam permasalahan kehidupan kita yang tiada terjawab, kita diajak untuk menyerahkan kehidupan kita, sekaligus juga dengan kebingungan kita, ketidakmengertian kita, seutuh-utuhnya ke dalam rancang kasih Allah. Dan dengan demikian, kita bisa menjumpainya sekalipun kita berada dalam ruang-ruang ketidaktahuan dan misteri kehidupan kita. Berserah diri ke hadapan Allah dalam kebingungan, dalam setiap pergumulan kita, dapat membawa kita semakin takjub pada rancang karyanya yang ajaib nanta berselami. Maka selamat menjalani misteri kehidupan ini, dan kiranya kasih Allah terus menolong kita. Amin. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini kami diingatkan sebagai umat Tuhan bahwa kehidupan ini sekalipun penuh dengan pertanyaan, sekalipun kami diperhadapkan pada berbagai persoalan-persoalan pelik yang mungkin kami pun tidak bisa menyelesaikannya dengan akal dan pikiran kami sendiri. Kami hari ini diingatkan bahwa kami punya Tuhan. Dan dalam rasa percaya itu, kami menyadari bahwa perlu ada harapan. Pengharapan yang terus kami hidupkan dalam hati kami, dalam nurani kami. Sehingga kami dimampukan untuk terus menapaki kehidupan selangkah demi selangkah. Menjajaki setiap misteri karya Tuhan dalam kehidupan kami. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan, mengandalkan kekuatan dan juga kuasa Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami melihat bahwa kami ini hanyalah makhluk yang kecil. Mampukan kami terus melihat bahwa karya kasih Tuhanlah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami saat ini mau berserah, menyerahkan setiap pergumulan kami. Pergumulan-pergumulan yang mungkin kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga ketika kami berserah, kami mempercayakan sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi kami.
menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Memampukan kami melangkah, menyusuri setiap pertolongan, hikmat, dan juga kuasa Tuhan yang akan memampukan kami menang melewati setiap badai pergumulan kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami alaskan dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekian sapaan gembala kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.